Halo semua, hari ini aku akan melanjutkan review buku dari buku Bishop Dweck dengan judul Seni Mendengarkan. Dan hari ini di video kali ini aku akan membahas dari chapter ke-6 dengan judul 20 alasan mengapa setiap kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Di sini akan ada beberapa poin yang akan aku share. Nah, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu adalah Anda harus dituntun oleh Roh Tuhan sehingga Tuhan dapat mengangkat Anda tinggi mengatasi kolega atau rekan sebaya Anda. Di sini Bishop Dweck menceritakan tentang bangsa Israel yang hari itu lahir dan dikelilingi oleh bangsa-bangsa lain yang sudah memiliki cita-cita yang sama ibaratnya. Dan Tuhan hari itu mau memberikan Israel kunci untuk biar mereka tuh bisa diangkat atau mereka bisa jadi bangsa yang besar, yaitu membawa bangsa Israel hari itu mengatasi segala bangsa di sekitar bangsa Israel. Nah, kita buka di Ulangan 28 ayat 1 berkata seperti ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi di buku ini dan di poin ini terutama Bishop Dweck mengajarkan bahwa ketika kita mendengarkan Tuhan secara baik-baik, kita itu bisa menjadi sebuah kunci bahwa Tuhan dapat mengangkat kita naik di antara teman-teman kita atau rekan-rekan kita gitu. Jadi mendengarkan suara Tuhan itu akan menempatkan kita di atas orang lain gitu, di atas ibaratnya di atas orang lain, level di atas orang lain gitu. Jadi kita harus belajar bagaimana ketika kita dituntun Roh Tuhan itu akan membawa kita ke dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Dan di dalam kehendak Tuhan yang sempurna, kita akan mendapatkan yang namanya kemajuan rohani yang telah Tuhan tetapkan di dalam pelayanan kita. Tapi perlu digarisbawahi, untuk yang namanya mendengar suara Tuhan pastinya bukan sesuatu hal yang mudah, karena pasti itu kita akan yang namanya menyangkal diri kita. Kita akan hidup di dalam ketetapan Tuhan. Tapi dengan kita mau mendengarkan Tuhan dengan baik-baik, I believe setiap kita akan yang namanya diangkat lebih tinggi dibanding rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang lain. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan yang tidak memberikan waktu atau perhatian untuk yang namanya mendengar suara Tuhan gitu. Jadi biarkan setiap kita punya yang namanya seni mendengarkan Tuhan, yaitu adalah apa? Dengan kita mendengar suara Roh Tuhan atau Roh Kudus di dalam hidup setiap kita. Nah, yang kedua adalah Anda harus dituntun oleh Roh Tuhan sehingga Anda akan berada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Ini juga tadi sebenarnya di poin pertama juga ada sedikit dimention gitu. Mengikuti Roh Tuhan ke dalam mengikuti Roh Tuhan ke dalam rencana Tuhan yang sempurna itu adalah harus menjadi tujuan kita. Jadi jika kita tidak berhasil dalam pencarian mendengar suara Tuhan ini, pelayanan kita pasti nggak akan yang namanya berkembang. Mungkin kita akan stuck. Kenapa? Karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Tapi ketika kita mendengarkan suara Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, atau mendengarkan suara Roh Tuhan di dalam hidup setiap kita, kita pasti akan yang namanya mengikuti kehendak Tuhan dengan baik. Jadi setiap kita pasti akan yang namanya menjadi berhasil dan kita ada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Dan yang ketiga adalah setiap kita harus dituntun oleh Roh Tuhan sehingga yang namanya kebutuhan kita itu dipenuhi. Di Mazmur 23 ayat 1 kita semua tahu ini adalah firman Tuhan yang sering kita dengar. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi tanda di sini Bishop Dweck mengatakan bahwa tanda pertama kalau kita dituntun oleh Roh Tuhan adalah apa? Kita tidak kekurangan dan kita tidak akan lagi kekurangan. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi ketika kita mendengarkan suara Roh Tuhan di dalam hidup kita, mungkin bisa dikatakan jaminan pertama adalah apa? Kita tidak menjadi kekurangan. Karena suara yang kita dengar atau suara yang kita dengarkan adalah suara gembala kita, yaitu adalah Roh Tuhan kita, Roh Tuhan gitu di dalam hidup kita. Jadi untuk mengalami hal ini setiap kita harus yang namanya mengikuti setiap suara dari Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Biarkan diri setiap kita itu dituntun oleh Roh Tuhan dan setiap kita pasti nggak akan menjadi orang yang kekurangan gitu. Nah, yang keempat adalah ketika kita dituntun oleh Roh Tuhan, setiap kita pasti diurapi. Jadi Anda harus dituntun oleh Roh Tuhan sehingga setiap kita diurapi. Di Mazmur 23 ayat 5 juga berkata seperti ini. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak,
pialaku penuh melimpah. Jadi ketika kita dituntun oleh roh Tuhan, kita akan dipenuhi oleh roh Tuhan. Dan urapan Tuhan juga pasti akan mengikuti di dalam hidup setiap kita. Jadi ketika kita mengikuti suara gembala kita atau yang namanya roh Tuhan di dalam hidup kita, pasti ada urapan di dalam hidup kita. Bukan lagi kita memakai kekuatan kita, tapi kita memakai kekuatan dari Tuhan. Dan kita mengandalkan Tuhan gitu. Jadi bergantunglah kepada suara Tuhan di dalam hidup setiap kita untuk urapan yang turun, agar turun di dalam hidup setiap kita. Tanpa kita dipimpin oleh roh Tuhan, kita gak akan pernah menjadi hamba yang diurapi. Pengurapan itu gak akan datang sendiri, tapi pengurapan itu turun dari surga dan ketika kita mendengarkan suara roh Tuhan di dalam hidup setiap kita. Dan yang terakhir, poin yang akan aku bahas adalah Anda harus dituntun oleh Roh Kudus atau roh Tuhan sehingga Anda tidak memadamkan dia. Di 1 Tesalonika ayat 5-19 berkata, ayat pasal 5-19 berkata seperti ini. Janganlah padamkan roh. Jadi kita harus jangan sampai kita ini terus-menerus mengabaikan roh Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita mengabaikan suara roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita, itu sama aja kita memadamkan suaranya di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus yang namanya menginvolvekan atau yang namanya menaruh roh Tuhan, roh kudus di dalam segala aspek dalam hidup kita. Dengan kita menaruh roh Tuhan itu di dalam kehidupan kita, itu kita seperti bergantunglah kepada Tuhan. Dan itu sama aja kita gak memadamkan suara roh Tuhan di dalam hidup setiap kita. Jadi masukkan suara itu, jangan sampai kita mengabaikan dan akhirnya suara itu menjadi hilang secara permanen. Jadi jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang memakai kekuatan kita sendiri dan akhirnya kita membungkam roh Tuhan secara permanen di dalam hidup setiap kita. Jadi itu adalah beberapa alasan kenapa setiap kita ini harus dituntun oleh roh Tuhan. Aku belajar dari bab ini adalah jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang memakai kekuatan kita sendiri, yang akhirnya kita gak mengandalkan Tuhan, dan akhirnya apa? Kita stuck di dalam pikiran kita stuck dengan kekuatan kita sendiri, dan malahan kita gak ada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi lebih baik kita punya telinga yang mendengar. Ketika kita punya telinga yang mau melakukan apa yang roh Tuhan taruh di dalam hidup setiap kita, agar kita menjadi mudah, kita bisa diangkat sama Tuhan, kita bisa yang ada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna, kita tidak kekurangan, dan kita bisa yang namanya dipenuhi segala sesuatunya, dan kita diurapi, dan yang terakhir kita nggak memadamkan Tuhan di dalam hidup setiap kita. So I hope dari video bab 6 ini bisa memberkati setiap teman-teman. I hope dari video ini bisa yang namanya kita tahu ternyata untuk yang namanya mendengarkan suara roh Tuhan itu penting di dalam hidup setiap kita. Oke, thank you. God bless.